Halo teman-teman, dengan Karyan di sini. Di video kali ini kakak bakal bahas lagi TPS pengetahuan kuantitatif. Materinya adalah fungsi komposisi dan fungsi inverse, teman-teman. Nah, materi ini itu di 3 tahun terakhir UTBK tuh selalu keluar. Makanya kakak bakal bahas di sini ya. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Oke, kita bahas fungsi komposisi dulu teman-teman ya. Jadi fungsi komposisi ini itu adalah menggabungkan dua fungsi atau lebih menjadi satu fungsi. Gitu ya. Jadi kalau kita simbolkan adalah f OG atau F bundaran GX itu sama aja artinya dengan FGX atau GX itu kita input ke F. Gitu teman-teman ya. Tentunya materi ini udah kakak ringkas ya. Jadi di UTBK itu teman-teman tahu banyak banget bab yang harus kita pelajari. Jadi kita harus pintar-pintar meringkas setiap bab ya. Itu ringkasan yang harus peluangnya tuh besar keluar di UTBK gitu. Jadi supaya kalian tuh nggak banyak hafalan gitu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita lanjut ke fungsi inverse-nya atau inverse dari sebuah fungsinya. Nah secara definisi fungsi inverse itu adalah mengubah y sama dengan bentuknya menjadi x sama dengan atau sebaliknya gitu ya. Yang tadinya x sama dengan f-nya kita ubah menjadi y sama dengan fx. Itu disebut inverse ya teman-teman. Oke. Tapi kakak apa yang lebar? Tentunya udah kakak ringkas ya tadi udah kakak bilang. Nah atau secara simbol kita bisa tulis fx sama dengan y, si f-nya pindah ruas gitu ya. Itu pindah ruas ini bukan konsep ya, pindah ruas itu supaya gampang ingetnya aja. Itu menjadi f inverse. Jadi yang tadinya fx sama dengan y, f-nya pindah ke kanan jadi f inverse. Gitu ya. Atau sebaliknya, kalau misalkan di kanan fy, kita pindah ke kiri, ya jadinya f inverse gitu ya. Intinya gampang ingetnya adalah ketika f-nya itu pindah ruas, maka tandanya berubah. Yang tadinya min 1 jadi f doang. Yang tadinya f doang jadi f min 1 pangkat gitu ya. Oke. Nah, contoh nih misalkan. Contohnya gampang aja nih, teman-teman. Jadi teman-teman pasti udah sering banget nih nemuin soal kayak gini waktu SMP ya. Di SMP pun ini udah sering dibahas ya. Kalau kita punya fx sama dengan 2x min 1, kita mau cari f1-nya. Gimana caranya? Super easy kan teman-teman ya. Kita ubah aja si x-nya menjadi 1 gitu ya, kedua ruas ya. Berarti x-nya kita ganti 1, maka kita peroleh ya 2 dikali 1 min 1 ya. Berarti 2 dikurang 1 ya 1 gitu kan. Maka f1-nya adalah 1. Masih easy banget. Bagaimana kalau misalkan kita mau cari fx min 2? Ya tentunya sama. X yang dalam kurung ini kita ubah menjadi x min 2. Berarti yang ruas kanannya harus seimbang juga gitu ya. X-nya diganti x min 2, maka ruas kanannya kita ubah juga menjadi x min 2 si x-nya. Nah gitu ya. Jadi x yang ini kita ubah menjadi x min 2. Udah, tinggal kita kali pelangi gitu ya. 2 kali x, 2x min 4 min 1, berarti kita punya 2x min 5. Udah, easy gitu ya. Contoh pertama biasa gampang ya. Oke, selanjutnya contoh berikutnya. Jadi contohnya ini kita bakal pelan-pelan ya, dari yang gampang terus yang agak rumit gitu ya, dan yang rumit gitu ya. Jadi supaya kalian tuh paham gitu ya dasar-dasarnya. Nah, sekarang yang diketahuinya bukan fx teman-teman. Tapi yang diketahuinya adalah f 2x plus 1 sama dengan 4x min 2. Ini udah bukan fx lagi. Bagaimana cara ngerjainnya? Konsepnya sama teman-teman. Sama persis. Berarti kita pengen apa? Kita pengen yang dalam kurung ini jadi 5 kan? Ya enggak? Kita pengen dalam kurung ini jadi 5. Ya udah, kalian coret-coret dulu aja teman-teman. Kita pengen 2x plus 1-nya itu jadi 5. Berapa x yang harus diinput? Ya udah tinggal kita cari, ya kan? Kita kurang dengan 1 kedua ruas, kita peroleh 2x sama dengan 4 ya. Terus kita bagi 2 kedua ruas, maka kita peroleh x sama dengan 2. Ya udah berarti x yang harus diinput ke persamaan ini ya, itu adalah x sama dengan 2, teman-teman. Ini udah kita input aja x sama dengan 2 ke sini. Berarti f ini otomatis jadi f5. Nggak perlu kalian input lagi. Tapi secara konsep ini sebenarnya dimasukin ke sini ya. Nah, 2 kali 2 4 tambah 1 5 kan. Makanya ini f5 sama dengan 4 kali 2 min 2. Berarti berapa nih? 8 dikurang 2 ya, berarti 6. Maka f5-nya diperoleh 6, teman-teman. Gitu. Oke, lalu selanjutnya, bagaimana mencari fx? Konsepnya sama teman-teman. Kita pengen ngubah 2x plus 1 jadi x. Tapi jangan langsung ke x teman-teman ya, supaya variabelnya tuh kalian nggak keliru. Jadi kalau kita mau cari yang tadinya bukan fx menjadi fx, kita misalin aja 2x plus 1-nya jadi satu variabel. Anggap aja misalkan a. Nah, kita ubah x sama dengan sesuai sama yang tadi a ini ya. Yang pertanyaan yang A ini mirip banget gitu ya. Berarti kita jadiin X sama dengan, kita ubah berarti 2X sama dengan jadi A-1, maka kita peroleh X sama dengan A-1 per 2.
Nah, supaya jadi FA, teman-teman ya. Jadi kita nggak langsung nyari fx nih, FA dulu. Jadi 2x plus 1 ini, supaya jadi x, ya, x itu kan variabel sendiri ya, kita ubah dulu aja ke A, teman-teman. Nah, ini dia. Berarti x-nya kita ubah jadi A min 1 per 2. Kita input ke sini, teman-teman. Oke, maka kita akan peroleh, ya, f, ini otomatis jadi FA, teman-teman, ya, karena kan di awal 2x plus 1 sama dengan A. Atau secara konsep ya, x ini, A min 1 per 2 kita input ke sini. Maka akan peroleh FA gitu ya. FA sama dengan 4 A min 1 per 2 min 2, teman-teman. Ya, karena X-nya kita ganti jadi A min 1 per 2. Oke, 4 dibagi 2, 2. Ya, ini 4 dibagi 2, 2. 2 dikali A, 2A. 2A min 2. Min 2 lagi. Berarti kita peroleh si FA-nya adalah 2A min 4. Kak, tapi yang tanya fx bukan FA. Ya udah, kan variabelnya udah sama-sama A nih. Ya kan? Di sini FA, ya, di sini A juga. Ya udah, A-nya kita ubah ke X. Fx sama dengan 2x min 4. Kak, tapi aku pengennya FZ. Boleh. Diganti aja A-nya jadi Z. Nggak masalah. Tapi kan katanya Fx, makanya kakak ganti ke X gitu. Paham ya teman-teman? Jadi intinya adalah yang dalam kurung ini kalian ubah mau kemana gitu. Itu dia konsepnya. Oke? Oke, kita lanjut ke contoh ketiga teman-teman. Ya, contoh ketiga. Nah, sekarang kita udah masuk ke fungsi komposisinya nih. Kita punya FOG, ya, F bundaran GX sama dengan 8X min 4. Kita punya GX-nya sama dengan 2X. Yang ditanya adalah F2. Nah, loh. Di sini, teman-teman, kita belum punya F. Kita punyanya F bundaran GX. Bagaimana cara nyari F2? Nah, sekarang kita tahu ya, kalau F bundaran G ini, itu artinya adalah FGX, ya. Berarti kita punya FGX-nya, itu adalah 8X min 4. Oke, dari sini ya. Dari definisi tadi ya. GX. GX kita punya nggak, teman-teman? Punya. 2X. Ya, si GX-nya adalah 2X. Maka kita tinggal input si GX-nya menjadi 2X. Ya, 8X min 4. Ya udah, si F2-nya konsepnya sama kayak tadi contoh 2, teman-teman. Kita mau ngubah ini, si 2X ini jadi 2. Berapa X yang harus diinput? 2X pengen jadi 2. Berarti X-nya berapa ya? 1. Kita input deh ke sini. X-nya 1, F, otomatis kan ini 2X sama dengan 2 ya. Jadi teman-teman bisa langsung aja F2. Atau secara konsep satunya masukin ke sini jadi 2 gitu ya. F2 sama dengan 8 dikali 1 min 4. 8 kurang 4 berapa? Ya 4 gitu kan. Maka F2-nya 4 gitu. Super easy teman-teman. Nggak susah ya. Nah, sekarang Fx-nya berapa? Ya sama kayak tadi teman-teman. Kita ubah si 2X-nya pengen jadi X doang. Tapi supaya variabelnya nggak ketukar, 2X-nya kita ubah dulu aja ke A gitu ya. Atau sekarang P deh, ya biar kalian paham lah ya. Kita ubah ke P, berarti kita punya X-nya itu sama dengan P per 2. Berarti X yang harus kita input adalah P per 2, teman-teman. Kemana? Ke fungsi ini. Oke, berarti kita punya apa? F, ini otomatis jadi FP, karena 2X-nya sama dengan P, ya. Sama dengan, nah X-nya kita ubah menjadi P per 2. 8, P per 2 min 4. 8 bagi 2, 4. 4 kali P, 4P gitu ya, berarti 4P min 4 gitu teman-teman ya. Jadi kita punya FP-nya adalah 4P min 4, tapi kita pengen FXK, ya udah P-nya tinggal diganti sama X ya, nggak usah pusing-pusing ya gitu teman-teman. Kita cek ya, tadi kan F2-nya kalau kita cari dari sini dapetnya 4 ya, bener nggak sih? Coba aja F2, berarti kan X-nya diganti 2 ya, 2 kali 4, 8, 8 kurang 4, 4 sama ya, berarti si FX yang kita cari itu nggak keliru gitu, gampang ya. Oke, kita lanjut lagi ke contoh berikutnya, contoh 4. Nah, kita sekarang masuk ke yang inverse-nya, teman-teman ya. Nah, yang inverse-nya, tadi teman-teman ya, udah kakak bilang ya, inverse itu adalah secara konsep mengubah bentuk Y sama dengan menjadi X sama dengan. Oke, kita main konsep dulu nih. Kita punya Y sama dengan akar X min 2. Karena fx itu sama dengan Y ya. Nah, tugas kita adalah mengubah bentuknya menjadi X sama dengan. Konsepnya gitu ya, kalau kita mau cari F inverse, berarti yang tadinya Y sama dengan, kita ubah menjadi X sama dengan. Oke, kedua ruas kita kuadratkan supaya menghilangkan akarnya, kita punya Y kuadrat sama dengan X min 2. Nah, kita pengen jadi X-nya sendiri nih, berarti min 2 ini harus hilang, berarti kita jumlah 2 kedua ruas. Berarti kita punya Y kuadrat plus 2 sama dengan X. So, udah kita peroleh nih, si inverse-nya teman-teman. Tinggal kita notasikan ulang sebagai inverse. F inverse-nya itu adalah ini, dia. X kuadrat plus 2. Banyak yang nanya, Kak, kenapa yang tadinya Y kita ubah menjadi X? Ya soalnya di sini kita
masukinnya fungsi X. Kalau kamu di sini FA ya, ini harus Y-nya kamu ubah jadi A, bukan X lagi. Kalau di sini FY, di sini X-nya jangan X lagi tapi Y gitu. Jadinya ini nggak berubah, tetap Y kuadrat plus 2. Jadi tergantung si fungsinya di sini. Kalau kamu masukin A, ya di sini ganti A. Kalau di sini B, ya di sini jadi B gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing teman-teman ya. Konsepnya sama, persis gitu ya. Oke, itu dia contoh 4. Selanjutnya adalah contoh 5. Wah, ini agak coret ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Contoh 5. Nah, sekarang perhatikan baik-baik teman-teman ya. Kita punya F2X plus 4 sama dengan 9X plus 1. Yang ditanya adalah F inverse 10. Bukan F10 doang nih, F inverse 10 teman-teman. Lalu gimana Kak? Nah, F inverse 10 ini teman-teman, berarti tinggal kita peroleh dari sini. Caranya gimana? Apakah kita harus nyari F inverse-nya dulu? Nggak perlu gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pindah aja si F-nya ke kanan. Maka kita peroleh 2X plus 4 sama dengan F inverse 9X plus 1. Tapi yang ditanya F inverse 10, Kak. Ya udah, berarti kita pengen ini kan jadi 10 nih. Ya kan? Ini kita buat coret-coretan dulu ya. Kita pengen 9X plus 1 pengen jadi 10. Berapa X yang harus diinput? Kita kurang kedua ruas sama 1 ya, atau satunya pindah ke kanan jadi min 1. Kita punya 9X sama dengan 9. Kita bagi 9 kedua ruas, maka kita peroleh X sama dengan 1 gitu ya. Sama-sama dibagi 9 bagi 9 jadi 1 ya. Nah, berarti X yang harus diinput ke sini itu adalah sama dengan 1 teman-teman. Kita input 1 ya, berarti 2 dikali 1 plus 4 sama dengan F inverse. Ini otomatis jadi 10 ya. Karena 9X plus 1-nya pengen jadi 10. Jadi kita nggak perlu lagi masukkan X sama dengan 1 ke sini. Kecil akan sama jadi F10 di sini. Ya udah, berarti F inverse 10-nya berapa? Ini dia. 2 tambah 4 berarti berapa? 6. Udah dapat, selesai. Gitu. Gampang ya teman-teman ya. Wah, mantap nih. Pejuang UTBK harus semangat ya. Oke, kita lanjut lagi ke berikutnya. Oke, ini dia. Udah masuk ke soal asli nih ya. Soal asli UTBK tahun 2020 teman-teman ya. Soal pertama, kita punya fx-nya ini. Lalu kita punya persamaan ini teman-teman ya. Yang ditanya adalah nilai dari X1 tambah X2. Oke, sekarang kita lihat dulu ini. Kita punya fx-nya, kita punya persamaan ini. Tinggal kita input aja teman-teman ya. Fx kuadrat. Fx kuadrat berarti fx kuadratnya apa? Ya, berarti kan X-nya diganti X kuadrat ya. Berarti kita punya fx kuadrat sama dengan 2X kuadrat min 1. Ini dia si fx kuadratnya. Ya udah, tinggal kita input ke persamaan ini teman-teman. Berarti kita punya 6 dikali fx kuadratnya ini. 2X kuadrat min 1. Min F kuadrat itu berarti F-nya dikuadratin teman-teman. Kan si F-nya itu kan 2X min 1 ya. Berarti 2X min 1-nya dikuadratin. Gitu. Oke? Sama dengan 6X kuadrat min X. Yaudah. Ini tinggal kita kali pelangi. Jadinya adalah 12X kuadrat min 6. Yang ini jadi 4X kuadrat min 4X plus 1. Jangan sampai lupa ya. 2X min 1 kuadrat artinya adalah 2X min 1 dikali 2X min 1 teman-teman ya. Jadi jangan 2X kuadrat min 1 kuadrat. Salah itu ya. Oke, kita lanjut. Kita punya 6X kuadrat min X. Nah, ini kurungnya kita buka dulu ya. Berarti ini kan min 1 dikali ini, min 1 kali ini, min 1 kali ini gitu ya. Kali pelangi ya. Berarti kita punya 12X kuadrat min 6, min 4X kuadrat, min dikali min plus 4X, min dikali 1 min 1. Sama dengan 6X kuadrat min X. Oke, lalu ini tinggal kita kurang aja. 12X kuadrat dikurang 4 kuadrat. Berarti 4X kuadrat maksudnya. Berarti 8 ya. 8 kurang 6, 2X kuadrat. Terus ini dia 4X ya. Min X ke kiri jadi plus 4X tambah 5. Tambah X berarti 5X. 5X. Terus ini min 6, min 1 jadinya min 7. Sama dengan 0 gitu teman-teman. Nah, yang ditanya itu adalah X1 tambah X2. Nah teman-teman, sebenarnya bisa difaktorin sih ini ya. Cuma cara gampangnya adalah teman-teman harus ingat persamaan kuadrat. Kalau kita punya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka X1 tambah X2-nya itu rumusnya adalah min B per A. Kalau X1 kali X2-nya itu adalah C per A. Nah ini teman-teman harus ingat juga nih. Karena persamaan kuadrat ini sering banget keluar ya di UTBK ya. Dua rumus ini aja, nggak usah banyak-banyak ya, diinget ya. Min B per A ya, berarti ya. Di sini kasusnya A-nya 2, si B-nya 5. Berarti X1 tambah X2-nya adalah min B, berarti min 5, A-nya 2, min 5 per 2. Udah jawabannya yang A.
Gitu ya teman-teman ya. Ini UTBK 2020, jadi ini masih belum masuk fungsi komposisi. Tapi kalau konsep tadi yang contoh-contoh kakak berikan paham, ini udah gampang gitu ya. Di sini yang mesti ditekanin adalah perbedaan antara fx kuadrat dengan f kuadrat x. Kalau fx kuadrat itu x yang dikuadratin, kalau f kuadrat berarti f yang dikuadratin. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal kedua ya. Jika diketahui fx, x min 3 per x plus 5, lalu kita punya g2 x min 1 sama dengan x kuadrat min 5, yang ditanya adalah f inverse beneran g3. Nah, teman-teman kalau ketemu soal kayak gini, berarti kita lihat dulu nih yang dicari ini ya. Berarti kan tujuan kita adalah mau ke f inverse beneran g3. Atau ini sama aja secara definisi f inverse g3. Gitu ya. Berarti tugas kita mencari G3 dulu teman-teman. G3 gimana cara carinya? Ya udah, berarti ini pengen jadi 3 kan? 2x min 1. 2x min 1 pengen jadi 3. Berapa x yang harus diinput gitu ya? Ini jadi 2x sama dengan 4 ya, karena dijumlah 1 kedua ruas. X sama dengan 2. Berarti yang harus diinput ke persamaan G ini adalah x sama dengan 2. Kita input aja, berarti kita peroleh G3-nya gitu ya, sama dengan 2 kuadrat min 5. Berarti 4 dikurang 5 ya, berarti min 1. Udah, berarti tujuan kita tinggal F inverse min 1. Jadi lebih sederhana teman-teman. Nah, lanjutnya gimana? Ya udah, kita punya F, ya kan, kita punya F. Yang ditanya F inverse, ya udah, berarti kan cara yang tadi, F-nya ke kanan aja gitu ya, supaya jadi inverse. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan F inverse X min 3 per X plus 5. Kita pengennya jadi min 1 ya. Kita pengen ubah si X min 3 per X plus 5-nya pengen jadi min 1. Berapa X yang harus diinput? Ya udah, tinggal kali silang dulu. X min 3 sama dengan X dikali min 1 min X, 5 dikali min 1 min 5. Min X ke kiri jadi 2X, min 3 ke kanan jadinya min 5 tambah 3 ya, min 2. Oke, berarti X-nya adalah min 1. Nah, berarti X yang harus diinput adalah min 1. Ya udah, berarti masukin ke sini, min 1 sama dengan F inverse min 1 juga. Wah, ini kebetulan sama ya, sama-sama min 1 ya. Bukannya ini nggak kebetulan, ini kebetulan teman-teman. Jadi bisa aja beda. Berarti F inverse min 1-nya adalah min 1. Ya udah, ini sama dengan min 1. Selesai. Udah gitu. Jawabannya D. Easy kan? Jadi walaupun agak ruwet gitu ya, kalau teman-teman konsepnya paham, latihannya sering gitu ya, ini gampang teman-teman. Jadi nggak perlu banyak rumus, nggak perlu hafal banyak rumus teman-teman. Gitu. Oke? Nah, untuk selanjutnya teman-teman, ini soal ketiga itu soal UTBK 2021 juga. Tapi seperti biasa teman-teman ya, ini untuk latihan kalian. Jadi tolong dicoba ya, dicoret-coret gitu ya, supaya dapat jawabannya. Kalau misalkan udah dapat jawabannya, langsung di kolom komentar aja ditulis gitu ya, jawabannya A, B, C, D, atau E. Oke, sampai sini dulu teman-teman video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu gitu ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel Riantian dan like video ini gitu ya, supaya makin bisa bermanfaat buat orang lain. Thank you.